Hai guys, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas lagi seputar tentang katanya berdasarkan faktanya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, yang pertama nih, Kak, katanya kalau mau jadi Persib itu harus ada kriteria tingginya nggak sih? Nah, berdasarkan faktanya nih guys, kalian itu mau daftar jadi kowat atau mau pengajuan nikah dinas sih? Kenyataannya memang di lapangan itu nggak ada sama sekali aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan tinggi badan dari calon Persib itu sendiri. Jadi kalau mau jadi ibu Persib itu nggak ada kriteria sama sekali ya guys. Mau kalian pendek, mau kalian tinggi, mau kalian sedang-sedang tingginya, itu nggak ngaruh sama sekali. Nah, katanya yang kedua nih, Kak, kalau seandainya jadi ibu Persib itu harus bisa main volley sama senam ya? Nah, faktanya nih guys, terkait volley ataupun senam, ini aku bahas yang volley dulu ya. Nah, yang di volley ini aku baru dapat informasi juga, ada memang beberapa kesatuan yang waktu pengajuan nikah dinas itu dia diadakan tes untuk main volley. Kira-kira ibu Persib ini bisa nggak nih main volley gitu. Tapi kalau memang seandainya nggak bisa main volley ya nggak apa-apa, nggak ada ketentuan kalian harus bisa main volley gitu. Tapi memang ada beberapa kesatuan yang tidak mengadakan tes untuk main volley ini gitu. Kayak contohnya waktu di kesatuan suami aku dulu, waktu aku pengajuan nikah dinas, itu sama sekali nggak ada tes untuk main volley-nya. Tapi memang pas menghadap di pengurus Persib itu memang sempat ditanya, ibu bisa main volley nggak? Kayak gitu. Tapi karena memang aku nggak bisa main volley, jadi aku jawab, siap ibu, saya nggak bisa main volley gitu. Jadi kalian jujur aja sih, kalau memang di kesatuan calon suami kalian cuma ditanya saja bisa main volley atau enggak, ya kalian cukup jawab iya atau tidak gitu. Tapi kalau seandainya memang ada tesnya, tes main volley-nya gitu ya, tinggal kalian tunjukkan aja sih kalian bisa atau enggak gitu. Nggak usah harus dijadikan momok yang menakutkan gitu, mau itu dites atau enggak ya kan. Nah, untuk terkait senam nih, itu sama halnya dengan volley ya, nggak harus diwajibkan kalian harus bisa senam gitu. Tapi untuk dites senamnya atau enggak itu dikembalikan lagi ke aturan atau kebijakan yang ada di kesatuan calon suami kalian. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri lagi sih, kegiatan Persib itu ya salah satunya memang ada bermain volley sama senam. Nah, senam ini juga menjadi kegiatan rutinnya juga sih kalau di kegiatan Persib gitu. Tapi ada juga beberapa kesatuan yang tidak ada rutin untuk senamnya. Pokoknya intinya senam sama volley itu pasti ada lah di kegiatan Persib gitu, entah itu kegiatan rutin ataupun kegiatan wajib. Jadi ya kalian siap-siap aja. Nah, untuk katanya yang ketiga nih, Kak, kalau janda itu katanya nggak bisa nikah ya sama tentara. Faktanya adalah janda itu sebenarnya boleh kok nikah sama tentara, tapi status jandanya ini harus jelas. Yang pertama, status jandanya ini karena apa dulu penyebabnya? Mungkin karena suami terdahulunya meninggal, berarti harus ada surat keterangan kematian, jadi jelas ya statusnya. Kemudian yang kedua, status jandanya penyebabnya mungkin karena cerai sama suami terdahulunya, berarti harus ada surat cerai. Jadi intinya di sini statusnya itu harus jelas gitu dan ada buktinya juga. Nah, untuk katanya yang keempat nih, Kak, kalau seandainya kita nggak bisa jawab pertanyaan waktu pengajuan nikah dinas, itu kita nggak bisa ngelanjutin nikah ya, benar nggak sih? Faktanya nih guys, nah di sini nih ada memang pertanyaan tertentu
yang membuat kita bisa tidak melanjutkan proses pengajuan nikah dinas. Ada memang pertanyaan tertentu yang penting banget, yang sakral banget. Apabila kalian nggak bisa menjawab, ya memang kalian harus memutuskan untuk berhenti gitu ya kan proses pengajuan nikah dinasnya. Tapi kalau memang kalian dapat pertanyaan yang istilahnya kayak pertanyaan biasa gitu dan kalian tidak bisa menjawab, nggak apa-apa. Itu tidak ada pembatalan untuk proses pengajuan nikah dinas kalian. Nah, untuk katanya yang kelima nih, Kak, katanya kalau udah sah nikah itu harus banget tinggal di asrama ya, Kak? Soalnya aku nggak pengen, Kak, tinggal di asrama. Aku pengennya tinggal di luar asrama gitu. Bisa nggak ya, Kak? Nah, faktanya nih guys, terkait pertanyaan yang sering banget ditanyain sama kalian, boleh nggak sih tinggal di asrama? Atau boleh nggak sih kalau kita tinggal di luar asrama? Nah, jawabannya itu dikembalikan lagi ke kebijakan ataupun aturan yang ada di kesatuan calon suami kalian, guys. Kalian bisa tanya-tanya dulu sama calon suami kalian gimana kebijakannya di sana, gimana aturannya di sana terkait asrama nih. Ada yang memang mengharuskan tinggal di dalam asrama ketika kalian udah sah menikah. Ada juga kesatuan yang tidak mengharuskan kalian untuk tinggal di dalam asrama. Contohnya aku nih, waktu di Bandung itu batalionnya suami aku dulu tuh memang mengharuskan untuk tinggal di dalam asrama. Nah, untuk tempat dinasnya suami aku yang sekarang nih, di asramanya itu tidak mewajibkan. Jadi memang beda tempat, beda juga aturannya guys. Jadi kalian bisa konfirmasi sama pasangan kalian, oke? Nah, itu dia tadi guys, seputar video fakta dan mitos gitu ya kan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa membantu kalian juga. Dan kalau kalian punya pertanyaan lagi atau punya mitos seputar tentang pengajuan atau tentang calon persir gitu ya kan, kalian bisa komen di videoku yang ini. Oke? Thank you. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.